Selamat Paskah. Apakah saudara-saudari bahagia? Malam minggu ini semua lancar? Bagi saya, secara jujur, minggu ini sangat parah karena banyak kerja di sekolah sebagai guru, mempersiapkan masa pelajaran, bikin soal-soal ujian, hampir setiap hari ada 2 kali rapat, ada banyak laporan, jadi kena flu berat, jadi suaranya hilang, tidak jelas ya, minta maaf. Dan yang lebih membahayakan adalah kejadian tenggelam kapal PJ di Korea. Ada satu anak yang sedang tenggelam mengirim SMS kepada ibunya. Ibu, minta maaf. Selama ini saya sangat berterima kasih pada saya, pada mama. Korea menangis, dan saya juga menangis. 3 hari terus menangis. Sebagai orang tua, sebagai guru, kejadian ini sangat membuat saya terkejut. Lalu andai kata, kalau tidak ada kawan kita, kejadian ini betul-betul tragedi. Namun bagi kita, karena ada kawan kita, masih ada pengharapan. Kita semua akan bertemu kembali di kerajaan surga. Jadi, apapun terjadi, jangan lupa, bagi kita ada Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit. Amin. Judul firman-Nya adalah kemuliaan kebangkitan dan kemenangan yang terakhir. Firman-Nya diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 35 sampai 58. Ayat nasnya ayat 58. Mari kita baca sama-sama ayat 58. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berilah teguh dan percaya, biarlah selalu dalam pengertian Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan daripada tidak sia-sia. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau Tuhan Yesus mati dan bangkit sehingga memberikan pengharapan baru kepada kami semua. Tuhan, tolong tanda-tanda iman kawan kita yang sungguh luar biasa ini dalam hati kami masing melalui firman hari ini, sehingga kami selalu dia dalam pekerjaan Engkau ya Tuhan. Kuatkan Bapak ini, karena Bapak ini hanya menyampaikan firman-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, diselamatkan. Amin. Melalui firman yang baru saja dengar dari Missionary Timothy, kita telah belajar kehidupan orang yang memiliki iman kebangkitan. Sungguh luar biasa. Semoga Missionary Timothy dapat menjalani hidup seperti Rasul Paulus yang berani menghadapi binatang-binatang buas. Amin. Sebenarnya bukan hanya Missionary Timothy saja, tapi saya dan semua saudara-saudara di sini. Amin. Kalau yang lain juga amin ya. Kalau saya ya pikir dulu. Ada penulis novel yang bernama Willis. Ia sangat kaya dan punya reputasi. Tapi dia tidak suka orang Kristen. Baginya kelihatan aneh kalau lihat orang-orang yang percaya pada kebangkitan. Jadi, ia ingin membuktikan kebangkitan Yesus adalah palsu. Ia bertemu dengan banyak ilmuwan, mencari buku-buku dan penelitian-penelitian. Bahkan, ia sendiri membaca Alkitab untuk membuktikannya semuanya bohong belaka. Namun semakin dia meneliti, semakin tahu kebangkitan Tuhan Yesus adalah benar. Akhirnya, ia menyerah, berlutut di hadapan Tuhan. Lalu ia bertobat atas kesombongannya. Lalu ia menulis sebuah karangan novel, dan cerita itu dibuat dengan film. Judul film itu adalah Ben-Hur. Barangkali saudara-saudari sudah nonton film Ben-Hur ya?
Nama kawannya adalah Ben-Hur. Tapi sebenarnya Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Lilis yang mati dengan dosa pun bangkit dalam Tuhan Yesus ini. Dia juga akan menggunakan tubuh kebangkitan pada akhirnya. Mungkin lain kali kita dosa sama-sama. Sungguh hidupnya luar biasa. Hampir 4 tahun. Ya. Lihat ayat 35. Mari kita baca sama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana orang mati dibangkitkan, dan dengan tua apakah mereka akan datang kembali? Banyak orang bertanya-tanya tentang hal ini, termasuk kita juga. Bagaimanakah orang mati dibangkitkan, dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Saudara-saudari, rata-rata hampir semua orang punya masalah dengan tubuhnya. Sering sedih karena tinggi badannya tidak seperti bukan yang musang. Tidak bertumbuh ke arah atasnya, tapi ke belakangnya. Perutnya buncit kayak hamil 9 bulan. Padahal umurnya masih 20-an. Ujangan lagi. Wajahnya hitam, penuh dengan jerawat-jerawat. Matanya sipit, percuma buka. Hidungnya pesek, dua-dua yang besar kelihatan sekali. Apakah ketika nanti kita bangkit dengan tubuh kita yang seperti ini, mau? Sudah cukup. Berbeda, tidak ada orang kita. Para sahabat, Rasul Paulus berada pikiran kita ini. Lihat ayat 36. Yang pertama, 36a. Ya, semuanya. 1, 2, 3. Apa yang telah sendiri lakukan, tidak akan dan hidup kalau dia tidak mati dahulu. Hai orang bodoh. Ya. Hai orang bodoh. Ya. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Yang pertama, untuk dibangkitkan harus mati dahulu. Lihat ayat 36b. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Firman ini menyatakan bahwa syarat mutlak untuk dibangkitkan adalah kematian. Tubuh kita sekarang ini sama dengan sebutir biji yang ditaburkan di dalam tanah. Jika biji itu terpisah dari Tuhan, kita akan hidup. Namun jika tubuh kita mati demi Tuhan di dunia ini, kita akan hidup kembali dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Semoga kita pun mencapai kebangkitan Yesus yang mulia dengan mati demi Tuhan dan Injil. Amin. Yang kedua, tubuh kita akan bangkit dengan tubuh yang mulia dan rohani. Coba dengan bunga mawar, sungguh indah dan harum. Tapi bunga mawar itu pun dulunya berasal dari sebuah biji yang kecil yang hitam, yang segitu. Tidak kelihatan. Tapi setelah biji itu ditanam, lalu mati dalam tanah, kulitnya terbuka, lalu keluar tunas, kemudian keluar tangkas, kemudian berbuah. Ada yang merah, ada juga yang berwarna pink, ada juga yang putih. Sungguh indah dan wanginya juga sedap. Dengan demikian pula, nanti kebangkitan kita pada waktu sekarang, bulunya jerawatan dan hitam, namun akan berubah seperti bunga mawar ini. Amin. Lagi pula, Tuhan Allah memberi tubuh yang sungguh indah dan baru kepada diri kita. Seperti sekarang, tubuh manusia lain daripada daging binatang, lain daripada daging burung dan daging ikan.
Allah membuat matahari, bulan, dan bintang-bintang dengan kemuliaannya berbeda-beda. Demikian pula nanti tubuh yang akan Allah berikan kepada kita. Jelas berbeda rupa dan kemuliaannya ketika dibangkitkan. Jika demikian, bagaimanakah kebangkitan orang mati secara spesifik? Mari kita baca sama-sama ayat 42 sampai 44. Ya, 1, 2, 3. Demikian perubahannya dengan kebangkitan orang mati, dikabulkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, dibangkitkan dalam kemenangan, dibangkitkan dalam kekuatan, yang dikabulkan dalam tubuh alamiah, yang dibangkitkan dalam tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Sekarang kita semua sepakat bahwa kita semuanya muda sehingga kelihatan ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Sepakat? Coba dia baca kata-kata lagi. Ganteng-ganteng dan cantik-cantik atau jelek? Jelek ya? Ada isi jelek. Tetapi, coba bayangkan apa yang terjadi pada diri kita 30 tahun atau 40 tahun depan. Mungkin ada banyak saudara-saudari yang giginya hanya tinggal 2. Ada punya rontok, ada juga yang menjadi botak. Kenapa banyak penyakit? Asam urat, gula darah, darah tinggi, kolesterol, insomnia, wasir, sembunyi, susah buang air, pikul. Siapa Anda? Siapa aku? Lupa semuanya. Prostat. Masalah laki-laki banyak terjadi prostat. Ya. Becer. Tahu becer apa? Ya, keluar kencingnya terus. Becer. Kotor becer muncul lagi. Sekarang pun saya sendiri kena flu. Dari kepala berat, pusing, sakit pinggang, pokoknya di mana-mana. Kayak rumah sakit umum, orang ada kadang pada ini. Dengan demikian, semakin lama, semakin banyak keriput dan bintik-bintik hitam di wajah. Walaupun wajah saya sekarang kan. Itu dia. Saya menerima pertama itu sebagai guru. Rupa kita tidak menarik dengan menambah umur kita. Begitulah yang sudah terjadi, yang sekarang terjadi, dan yang akan terjadi. Paulus menggambarkan tubuh kita sebagai tubuh yang akan binasa, hina, dan lemah. Memang tubuh kita segera akan binasa dan hina, sekarang pun terlalu lemah, sehingga suka berubah. Oleh berjualannya, kita ingin menjalani kehidupan yang kudus dan suci sesuai dengan firman. Tapi ketika melihat gadis yang cantik, apalagi menggunakan rok yang pendek, otak kita langsung hang. Kalau melihat laki-laki. Oleh karena tubuh kita yang lemah dan hina, kita tidak dapat terlepas dari kuasa dosa dengan sempurna. Lagi pula, tubuh jasmani kita pun lemah. Jika kita tidak tidur selama 2 hari, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada juga orang yang mengalami patah tulang rusuk karena batuk saja. Kalau apa? Ada laki-laki itu. Dan yang kecil, kita kena demam berdarah dan malaria. Waktu saya kunjungi Sumba, saya takut malaria itu. Walaupun kelihatan kagum dan cantik-cantik, tapi ternyata
punya banyak penyakit, sakit mah, asma, gangguan paru-paru karena kayak opok, alergi radang hidung, kulit atopi, herpes, atau kutu aneh. Itulah ini responnya agak lambat kayaknya. Itulah tubuh kita yang terkurung dalam keterbatasan jasmani yang hina, lemah, dan akan dirasa pasti. Namun, bagaimanakah berupa tubuh kita nanti pada hari kalau kita yang dibinasakan akan hidup kembali dengan yang tidak dirasa. Yang hina akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang lemah akan dibangkitkan dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan. Tubuh yang alamiah akan dibangkitkan dengan tubuh yang rohania. Luar biasa. Bukankah hal ini membuat kita kagum dan terpesona? Kita akan hidup selamanya sebagai seorang pemuda-pemudi yang berumur 20-an. Seperti saya. Karena tubuh kita pun ditubuh, maka kita akan dapat menjalani kehidupan yang suci sama seperti Tuhan Yesus. Kita tidak akan menderita lagi karena kuasa dosa. Kita tidak usah bertobat dan tidak usah pusing-pusing untuk menulis Tuhan. Sebab kita sudah berubah menjadi rasul-rasul Tuhan yang mulia. Lagi pula, walaupun seandainya tidak tidur selama 10 hari, kita tidak akan loyo. Segala penyakit akan hilang dan kita selalu sehat. Tidak ada ratapan dan tidak ada juga tangisan. Sama seperti Tuhan Yesus yang telah bangkit, tidak terbatas oleh ruang dan waktunya. Lalu kita pun bisa pergi kemana saja dalam sekejap mata. Jika pulang kampung, kita tidak usah capek-capek naik bis selama 4 hari 3 malam dengan biaya yang sangat mahal. Hanya memutihkan mata saja sudah sampai pada tujuan kita. Tutup. Tutup buka. Lain apa? Tutup buka. Kota Seoul. Tutup buka. Chicago. Hal ini pasti akan terjadi karena tubuh rohania yang akan Tuhan berikan. Itulah pengharapan yang benar bagi kita dan pengharapan yang begitu kita nanti-nantikan. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengharapan kebangkitan kepada kita dengan tubuh yang tidak dirasa, mulia, kuat, dan rohania. Amin. Mari kita lihat ayat 51. Sekarang Rasul Paulus mulai bernyanyi tentang kemenangan terakhir yang akan terjadi pada hari terakhir. Mari kita baca sama-sama ayat 51. 1, 2, 3. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, 52 itu. Dan bersiap mata bahwa untuk menang dia yang hadir, sebab nanti dia akan berhenti dan mata nanti akan dan kita semua akan diubah. Itulah hari kiamat di mana Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya dengan kuasa dan kemuliaannya. Pada hari itu, Tuhan yang datang dengan menaiki awan yang mengenakan baju yang kudus dan putih dengan wajah yang bercahaya seperti matahari. Waktu itu, bintang api yang begitu agung dari panglima malaikat akan diperdengarkan di seluruh dunia. Pam 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 pam. Saudara Lian. Lian. Jawabannya mesti ada. Amin, haleluya. Saya ulangi ya. Saudara Lian sama ya. Saudara Lian.
Pampalaman. Selamat kalian. Amin, haleluya. Haleluya. Pada waktu itu, dalam sekejap mata, orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Pada saat itu, ada yang diangkat ketika ia sedang tua pagi-pagi. Ada juga diangkat ketika sedang pea dengan domba-domba Tuhan. Ada juga diangkat ketika sedang mengunjungi domba-domba. Mereka akan disambut dengan baik dan dihibur oleh Tuhan Yesus atas segala penderitaan dan tangisan mereka untuk melayani Tuhan. Tetapi, di sisi lain, ada pula orang-orang yang sungguh sia nasibnya. Mereka yang sedang tidur-tiduran sampai siang hari karena mabuk semalam. Ada juga yang sedang download film cabul di warnet dalam Margonda Raya. Sungguh sayang sekali, tidak dapat diangkat. Demikian juga hanya dengan domba-domba yang berbulu serigala. Kalau pada hari itu, mereka mau bertobat dan ingin pea dengan gembala dan datang ke center, tapi sayang sekali, di centernya sudah kosong sekali. Hanya tinggal sembah doang. Hari itulah hari yang paling agung dan mulia bagi orang yang percaya. Tapi hari yang sungguh sial bagi orang yang tidak percaya dan tidak melakukan kehendak Allah. Itulah rahasia besar untuk bagi setiap orang yang percaya. Pada hari itu akan tergenapi firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan oleh kebenaran. Sampai sekarang, kuasa maut berkuasa atas semua manusia. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari anak para maut. Kematian adalah musuh yang terbesar bagi kita. Namun Tuhan Yesus telah menghancurkan kuasa maut itu dengan kebangkitannya. Oleh karena itu, Rasul Paulus memanjatkan puji-pujian kemenangan atas kuasa maut ini. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah tengahmu? Surah ini adalah proklamasi kemenangan yang terakhir dari Tuhan Yesus. Dari pada itu, kuasa maut akan mati. Surah ini adalah proklamasi kemerdekaan bagi semua umat manusia yang terkurung dalam penjara maut. Terpujilah Allah yang memberikan kemenangan yang kekal kepada kita oleh karena Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Seperti tadi saya katakan, kita sudah mendengar kabar tenggelamnya kapal feri di Korea Selatan. Masih sampai sekarang dilakukan penyelamatan. Yang hilang 273 orang dan 29 orang meninggal di antara 476 orang penumpang. Yang lebih menyedihkan adalah di antara penumpang itu 315 orang adalah anak-anak SMA kelas tua yang sedang ikut perjalanan studi di Pulau Jeju bersama dengan 15 guru. Dari 315 anak itu yang selamat hanya 70 anak. Yang lain mati atau terkurung dalam kapal itu. Dari 15 guru yang selamat 2 orang. Tapi 1 orang mati kemarin karena bunuh diri. Sebagai wakil kepala sekolah, karena ia merasa bertanggung jawab atas anak-anak yang ditinggal di dalam kapal itu, ia merasa sedih lalu mengakhiri hidupnya. Saya sebagai guru, orang tua yang memiliki anak sangat sedih, hatinya patah, rungu. Apalagi 2 minggu depan sekolah saya juga pergi ke perjalanan studi. Anak-anak saya juga ikut. Yeson pergi ke Sukabumi, Han pergi ke Gombong. Kalau Han naik kapal di sana, saya bilang kepada Han harus selamat ya. Dan mereka itu saya bilang,
aku tidak bisa hidup tanpa kau. Ya, kalau Anda, Mama tidak apa-apa, kalau aku mati tidak apa-apa, kita akan bertemu di pada surga. Luar biasa saya. Punya iman kebangkitan. Tapi saya bilang, pokoknya harus saya selamat. Ikut saja dalam kamu ya. Karena banyak orang-orang mati, ada siaran, ya. Jangan bergerak, tetap saja di dalam kapal. Karena anak-anak tidak bergerak di kamar masing-masing. Kalau Anda kata waktu itu, jangan memberikan kata itu lalu keluar, mungkin banyak selamat. Jadi saya bilang kepada Tuhan, ya pokoknya kamu selamat, ya jangan bilang orang lain, pokoknya ikutin Nabi saja. Secara jujur, saya tahu kita semua akan bertemu di kerajaan surga, tapi tidak mau kehilangan sekarang. Secara jujur. Namun ada satu hal yang jelas, yaitu walaupun begitu, maut tidak lagi berkuasa atas kita. Dari istriku dia berkata, kalau saya pergi ke perjalanan studi, karena itu ada yang sangat seperti itu, saya akan menyelamatkan semua anak-anak. Tapi terakhir, saya walau mati, jangan sedih. Maut telah dikalahkan. Tahun kemarin, papa saya meninggal dunia. Papa saya sakit lumpuh selama 21 tahun. Selama papa saya kena sakit, bukan hanya papa saja menderita, tapi ibu serta seluruh anggota keluarga saya menderita sekali. Kondisi papa saya merupakan masalah pokok dalam keluarga saya. Namun karena penyakit papa saya ini, papa saya dapat bertobat lalu menerima Tuhan Yesus. Ketika papa saya terbaring di atas peti mayat, saya yakin papa saya sudah bebas dari segala penderitaan. Dan kemudian hari, saya akan bertemu kembali dengan papa saya. Walaupun sedih secara manusiawi, saya dapat bersuka cita karena Tuhan Yesus yang mati dan bangkit. Seperti yang menyelamatkan Bapa dan saya, sehingga ada kehidupan baru dan pengharapan baru. Betapa bedanya antara yang mati di dalam Tuhan Yesus dan yang mati di dalam dunia. Betapa dengan berkahnya saya dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan dan dapat melayani Tuhan Yesus di tanah misi, yaitu Indonesia. Melalui firman ini, kembali saya sadar betapa berharganya nyawa saya yang diberikan oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Walaupun tubuh saya lemah dan banyak masalah, tapi saya harus menantang keadaan karena Tuhan Yesus dan karena pengharapan akan hidup baru di kerajaan surga. Jadi, saya dan saudara-saudari, hidup macam apakah yang harus kita jalani sebagai orang yang mempunyai iman kebangkitan? Mari kita lihat ayat 58. Mari kita baca dengan suara yang besar. Ayat 58 dengan pelan-pelan dengan suara besar sambil menyebutkan firman ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara yang kasih, berdirilah teguh dengan berdoa, dan biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, kehidupanmu tidak sia-sia. Kita harus berangkat dengan tubuh dan tidak tergoyah di atas iman kebangkitan. Kita harus menjadi orang yang lebih giat dalam karya Tuhan. Selama kita hidup di bumi ini, ada banyak godaan. Sebab di dunia ini ada banyak hal yang kelihatan baik. Oleh karena itu, kita mudah menjadi goyah karena materialisme dan hedonisme yang sepertinya mampu memberikan kebahagiaan kepada kita. Tetapi kita tidak boleh tertipu. Kita sangat mudah
Dia untuk diri kita saja karena keserakahan atau ketakutan akan masa depan kita. Sedangkan sangat pelit untuk pekerjaan Tuhan. Tapi segala perkara dunia ini akan berlalu begitu saja tanpa meninggalkan arti apa-apa. Tapi segala jeripaya kita dalam Tuhan tidak akan menjadi sia-sia. Allah itu, Dia sendiri akan membalas segala jeripaya kita 100 kali lipat. Pekerjaan Tuhan adalah karya yang menghidupkan orang. Di dunia ini tidak ada karya yang lebih urgen dan penting daripada menghidupkan orang yang sedang mati. Walaupun hidup kita tampaknya panjang, tapi sama sekali tidak. Tidak ada waktu untuk dibuang untuk hal yang sepele. Semoga kita semuanya berdiri kokoh di atas iman kebangkitan dan Dia selalu untuk mengerjakan karya Tuhan supaya dengan kita sampai kita menghadapi akhir hidup kita. Amin. Terpujilah Tuhan yang memberikan pengharapan kebangkitan yang mulia pada kita semua. Amin. Baik kesimpulan, hidup kita di bumi ini hanya sekali saja. Oleh karena itu, kita harus giat dalam pekerjaan Tuhan. Dalam dunia yang penuh dengan materialisme, hedonisme, serta egoisme, kita harus berharap pada kedatangan Tuhan Yesus dan kebangkitan kita. Semoga kita lebih giat dalam pekerjaan Tuhan sehingga dapat melayani visi pemerintah dalam kampus. Saya yakin Tuhan pasti memberikan hadiah terbaik yang sungguh luar biasa dan sungguh besar kepada kita semua. Amin. Mari kita baca ayat 54 dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berbeda teguh dan mulia, demikianlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan yang Tuhan berikanmu tidak bisa. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kebangkitan Engkau dan kebangkitan yang akan diberikan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, walaupun dunia ini penuh dengan masalah, namun kami tahu, baik kami ada kerajaan surga dan ada tubuh kebangkitan, tubuh baru yang sungguh mulia. Tuhan, tolong dalam pengharapan ini kami terus belajar Engkau lebih giat untuk melakukan pekerjaan Engkau yang terus. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Amin.